Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas materi mengenai PPN, PPNBM, PBB, PBHTB, dan bea materai. Kita masuk pada materi pertama, yaitu PPN. Pajak pertambahan nilai adalah pungutan pemerintah yang dibebankan atas setiap transaksi jual beli barang maupun jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Karena PPN bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung, maka pihak membayar pajak ini tidak diwajibkan menyetor langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak memotong atau memungut PPN. Dasar hukum PPN yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 juga menyebut dasar hukum PPN dalam UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Tarif PPN terbaru di Indonesia adalah 11% dan mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2022. Tarif ini dikenakan atas beberapa jenis barang dan jasa seperti impor BKP dan atau JKP atau BKP tak berwujud dari luar daerah perbean di dalam daerah perbean. Ekspor BKP dan atau JKP oleh PKP, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, dan penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan awal aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan. Masuk pada materi selanjutnya yaitu PPNBM. PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan oleh produsen atas produksi dan impor barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah. PPNBM adalah pajak yang dibebankan pada produsen atau pengusaha kena pajak atau PKP yang menghasilkan atau mengimpor barang mewah. PPNBM biasanya dimasukkan ke dalam harga jual produk dan dibayar oleh konsumen atas transaksi pembelian produk. PPNBM memiliki dasar hukum yang sama dengan PPN, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang sudah diganti atau dicabut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP. Barang yang tergolong mewah dan dikenakan PPNBM adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang kedua, barang yang bukan dikategorikan sebagai barang kebutuhan pokok. Yang ketiga, barang yang dikonsumsi hanya oleh masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi. Dan yang keempat, barang yang digunakan atau dikonsumsi untuk menunjukkan kelas atau status sosial. Tiap barang mewah memiliki tarif pajak yang berbeda berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Tarif pajak penjualan atas barang mewah untuk barang mewah digolongkan dalam beberapa kategori. Yang pertama, tarif pajak 10% untuk kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman bebas alkohol. Yang kedua, tarif pajak 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, permadani, dan peralatan olahraga impor. Yang ketiga, tarif pajak 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar. Dan yang keempat, tarif pajak 35% untuk minuman bebas alkohol, barang berbahan kulit impor, batu kristal, bis, dan barang pecah belah. Materi selanjutnya ada PBB. Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki hak atas atau mendapat manfaat padanya. Karena pajak bumi dan bangunan bersifat material, besar tarif ditentukan dari luas dan kondisi tanah atau bangunan yang ada. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan redistribusi daerah UU PDRB. Artinya, pajak PBB dipungut oleh pemerintah daerah dan dikelola oleh masing-masing provinsi. Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022, tarif PBB saat ini maksimal sebesar 0,5%. Sebelum Undang-Undang Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau UU HKPD ini diberlakukan. Tarif PBB adalah berkisar antara 0,1 sampai 0,3. Di masing-masing daerah, NJOP mempunyai nilai yang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya nilai jual kena pajak
atau NJKP, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebesar 40% untuk objek pajak perkebunan, kehutanan, dan lainnya yang wajib pajaknya perorangan atau lebih besar dari 1 miliar. Yang kedua, sebesar 20% dari nilai jual objek pajak untuk objek pajak pertambangan dan objek pajak lainnya yang nilai jual objek pajaknya kurang dari 1 miliar. Materi selanjutnya ada BPHTB. BPHTB sendiri merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan PPh bagi penjual. Sehingga pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang telah dirubah dan terakhir kali dicabut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tidak hanya itu, BPHTB juga diatur oleh beberapa undang-undang lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Objek BPHTB adalah peralihan hak atas tanah dan atau bangunan. Peralihan hak tersebut dapat terjadi melalui berbagai cara seperti pembelian, hibah, tukar-menukar, pemberian, dan cara lain yang dapat mengakibatkan peralihan hak. Tarif biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ini adalah sebesar 5% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NJOP yang menjadi DPP atas perhitungan biaya ini. Sedangkan untuk NJOP terlebih dahulu menghitung nilai perolehan objek pajak dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP dikurang NPOP TKP. Masuk pada materi terakhir, yaitu bea materai. Bea materai adalah suatu pungutan atau pembayaran pajak melalui benda material yang dikenakan khusus untuk beberapa dokumen yang diharuskan oleh undang-undang. Dasar hukum bea materai adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 PMK 03 Tahun 2021 tentang pembayaran bea materai. Ciri umum dan ciri khusus pada materai tempel, kode unik, dan keterangan tertentu pada materai elektronik, materai dalam bentuk lain, dan penentuan keabsahan materai, serta pemateraian kemudian. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bea materai dengan tarif tetap sebesar 10.000 berlaku mulai 1 Januari tahun 2021. Sebagaimana diatur pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bea materai dikenakan atas dua jenis dokumen, yaitu yang pertama, dokumen yang dijadikan alat untuk menerangkan kejadian atau bersifat perdata. Yang kedua, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan. Dari materi-materi tadi kita dapat menarik kesimpulan, pajak pertama nilai atau PPN adalah pungutan pemerintah yang dibebankan atas setiap transaksi jual beli barang maupun jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Atau pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan oleh produsen atas produksi dan impor barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapat manfaatnya. BPHTB sendiri merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Bea materai adalah suatu pungutan atau pembayaran pajak melalui benda materai yang dikenakan khusus untuk beberapa dokumen yang diharuskan oleh undang-undang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika masih ada salah kata dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Terima kasih.